Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helia Syahra dengan NIM 01A1200001 dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan dapat dilihat pada slide. Yang pertama yaitu definisi glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Penyimpangan atau kelainan metabolisme pada lintasan ini disebut glikogenosis. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat, misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi akhir siklus Cori. Glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Definisi gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai energi bagi tubuh. A. Siklus glikolisis. Pada siklus glikolisis tahap 1, fosforilasi glukosa oleh ATP. Tahap pertama adalah fosforilasi glukosa atau penambahan gugus fosfat pada glukosa. Reaksi ini dibantu oleh enzim heksokinase yang memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP dan menambahkannya ke glukosa, mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Tahap kedua adalah pembuatan fruktosa 6-fosfat, di mana yang sebelumnya yaitu glukosa 6-fosfat. Pada tahap berikutnya, fruktosa isomer 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat dengan penambahan kelompok 6-fosfat. Pada tahap keempat, adolase enzim membagi pemisahan fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 molekul gula yang berbeda, yang keduanya isomer satu sama lain. Fosfat dihidroksiaseton adalah molekul hidup pendek. Tahap ke-6 melibatkan 2 reaksi penting. Tahap ke-7 melibatkan penciptaan 2 molekul ATP. Tahap ke-8 adalah reaksi penata ulang sangat halus yang melibatkan relokasi dari atom fosfor dalam 3 fosfogliserat asam. Pada tahap ke-9, D-enolase enzim datang ke dalam bermain dan menghilangkan sebuah molekul air dari 2 fosfogliserat asid untuk membentuk asam fosfoenolopirufik atau PEP. Pada tahap terakhir, tahap ini melibatkan penciptaan 2 molekul ATP bersama dengan 2 molekul asam pirufat. B. Siklus Krebs. Pada siklus Krebs, tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil KOA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil KOA oleh enzim alfa
ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Suksini KOA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Pada tahapan ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil KOA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. Satu molekul asetil KOH yang masuk siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2 dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 asetil KOA, maka satu molekul glukosa yang menjalani siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2 dan 4 CO2. C. Rantai transport elektron. Rantai transport elektron merupakan serangkaian rantai dalam membran yang terdiri dari protein kompleks yang mentransfer elektron dari donor elektron menuju akseptor elektron melalui reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi yang terjadi secara bersamaan. Transfer elektron ini akan mentransfer proton atau H+ melintasi membran. Secara keseluruhan, rantai transport elektron terdiri dari protein, enzim, dan molekul-molekul lainnya. Elektron-elektron ini mengalir melintasi rantai elektron. Keseluruhan reaksi redoks yang terjadi pada rantai transport elektron merupakan reaksi eksergonik, yaitu reaksi yang melepaskan energi. Energi ini akan digunakan untuk membuat gradien elektrokimia yang akan mendorong sintesis adenosina trifosfat atau ATP. Pada akhirnya aliran elektron ini akan berakhir pada oksigen sebagai akseptor elektron terakhir menghasilkan H2O atau air. Poin ketiga yaitu hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Katabolisme lemak. Katabolisme lemak dimulai dengan pemecahan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol yang merupakan senyawa dengan 3 atom C dapat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya, gliseraldehid 3-fosfat mengikuti jalur glikolisis sehingga terbentuk pirufat. Sedangkan asam lemak dapat dipecah menjadi molekul-molekul dengan 2 atom C. Molekul dengan 2 atom C ini kemudian diubah menjadi asetil koenzim A, sehingga jika sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil KOA. Selanjutnya, sebagaimana asetil KOA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil KOA dari jalur ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat adalah pemecahan molekul karbohidrat menjadi unit-unit yang lebih kecil. Katabolisme karbohidrat meliputi proses pemecahan polisakarida menjadi monosakarida dan pemakaian glukosa atau monosakarida dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. ATP inilah yang digunakan oleh seluruh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas kehidupan. ATP ini berasal dari beberapa proses diantaranya glikolisis siklus Krebs, sistem transport elektron. Pada poin keempat yaitu proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP.
2 molekul asam pirufat dan 2 molekul NADH. Adapun urutan proses yang terjadi pada bagan yaitu glukosa diubah menjadi glukosa, 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6 bifosfat atau 6 atom C dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3 fosfat atau PGAL dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan cara mengikat P1 atau fosfat organik. Setiap 1 molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoenol pirufat atau PEP. Fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. Pada proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan 1 glukosa. Respirasi anaerob adalah reaksi perombakan karbohidrat. Dalam hal ini glukosa yang dilakukan buat menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob ini tergolong ke katabolisme karbohidrat karena dia memecah dan menyederhanakan glukosa. Proses yang terjadi pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan transport elektron saja. Sehingga itu jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi aerob 1 molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih, respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan 1 glukosa. Bisa dilihat pada gambar bahwa tahapan glukosa senyawa dengan 6 atom C adalah tahap pertama. Proses glikolisis dengan ATP dan NADH membentuk asam pirufat, senyawa dengan 3 atom C. Tahap selanjutnya adalah proses dekarboksilasi oksidatif atau NADH membentuk asetil koenzim A. Setelah membentuk asetil koenzim A, proses selanjutnya adalah siklus Krebs membentuk asam oksaloasetat dan asam sitrat. Keduanya mengalami reaksi yang bolak-balik. Yang paling terpenting adalah ATP, NADH, FDH2, GTA atau ATP membentuk rantai transportasi elektron. Itulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.